Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Ma'asyiral ummahat wa syabat azakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia untuk kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita untuk mencari ilmu semoga menjadikan Allah memudahkan bagi kita jalan menuju surga. Amin ya mujibas sa'il. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan membahas tentang kunci-kunci pembuka pintu rezeki Allah yang barokah. Ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang hakikat rezeki, dan yang kedua tentang kunci-kunci pembuka pintu rezeki Allah yang penuh barokah. Baik, kita mulai dari poin yang pertama tentang hakikat rezeki. Rezeki atau rezeki itu berasal dari bahasa Arab razaqo fi'il madhi, yarzuqu fi'il mudhari', yang artinya adalah memberi, dan masdarnya adalah rizqon, yang berarti pemberian. Sehingga dengan demikian dapat kita definisikan bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya dan dimanfaatkan oleh hamba itu. Itu makna rezeki. Dari pengertian yang seperti itu, maka berarti rezeki ini cakupannya sangat luas sekali. Tidak hanya terbatas pada seberapa besar gaji atau penghasilan yang kita terima setiap bulannya misalnya, atau seberapa banyak uang yang kita miliki, karena cakupan rezeki sangat luas sekali. Ketika Allah berikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup setiap hari, setiap saat, itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus, kalau kita harus membelinya, kita tidak tahu berapa uang yang kita keluarkan untuk beri oksigen agar kita bisa bernafas. Karena isi ulang oksigen tabung kecil itu sekitar 40.000, itu bertahan cuma hanya 4 jam. Kalau kita suruh beli, berarti dalam sehari kita harus mengeluarkan uang 240.000 untuk beli oksigen. Bagaimana kalau seminggu, sebulan, setahun? Kemudian air hujan yang turun ke bumi, itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya maka tanah menjadi subur,
sehingga tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Memiliki keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, dan rahmah, keluarga yang harmonis, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kepandaian yang Allah berikan kepada kita, itu juga rezeki. Selamat dari berbagai macam musibah dan bencana, itu juga rezeki. Seseorang mendapatkan hidayah Islam, itu juga rezeki. Terbukanya pintu-pintu kesempatan untuk melakukan berbagai macam amal saleh, itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedemikian luasnya cakupan rezeki dari Allah itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri setiap nikmat, setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7, kalau kita mau mensyukuri nikmat termasuk rezeki dari Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya, menambah rezeki kepada kita, kepada kita semuanya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, maka aku akan lebih menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah sekalian, dan rezeki Allah ini akan terus mengalir kepada hamba-hambanya, baik manusia, binatang, ataupun makhluk Allah yang lainnya, dan tidak akan terhenti sampai seseorang itu meninggal dunia. Maka pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya agar kita jangan pernah menganggap bahwa jatah rezeki kita datangnya terlambat. Sebagaimana sabda Rasulullah, la tastabti'u rizqah, fa innahu la yamutal 'abdu hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu. Fa ajmilu fit talabi akhdil halal wa tarkil haram. Jangan kalian pernah menganggap bahwa rizkimu datangnya terlambat. Allah tidak akan pernah terlambat memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, dan rezeki tidak akan pernah tertukar. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal dunia sampai dia mendapatkan jatah rezekinya yang paling terakhir. Seandainya seseorang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya jatah rezekinya katakanlah 1 miliar, 1 miliar kurang 1 rupiah, dia tidak akan meninggal dunia. Sampai genap dia mendapatkan jatah 1 miliar, baru dia meninggal dunia. Maka pesan Rasulullah, fa'ajmilu fit talabi, perbaikilah caramu dalam mencari rezeki. Dengan cara apa? Akhdil halal wa tarkil haram, dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Itu cara terbaik dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kalau rezeki itu termasuk salah satu dari 4 hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang masih berupa janin dalam kandungan ibunya, mengapa kita harus berusaha? Mengapa kita harus berikhtiar untuk mendapatkannya? Padahal rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh.
Lalu malaikat itu meniupkan ruh ke dalam janin itu ketika berusia kurang lebih 120 hari atau 4 bulan. Setelah sampai kepada fase mudghah, dari nutfah, alaqah, kemudian mudghah, itu masuk usia 120 hari, Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk meniupkan ruh kepada janin yang ada dalam kandungan ibu itu. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan untuk menulis atau mencatat tentang 4 kalimat. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Akan ditentukan tentang pertama rizkihi, rizkinya, wa ajalihi dan ajalnya, berarti umurnya, wa amalihi dan amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia termasuk orang yang bahagia ataukah orang yang celaka. Jadi rezeki termasuk perkara yang gaib, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu berapa jatah rezeki kita dari Allah selama kita hidup di dunia ini. Karena termasuk perkara yang gaib dan kita pun tidak tahu berapa jatah rezeki kita, maka kewajiban kita adalah untuk berusaha, berikhtiar guna untuk menyambut datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bekerja, berusaha mencari rezeki Allah, apabila kita niatkan agar kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga kita, maka kerja kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min amalin yutasawwaru min a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Berapa banyak amalan yang kelihatannya amalan dunia, seseorang bekerja cari uang, itu kan amalan dunia, tetapi ketika disertai dengan niat yang baik, agar dengan bekerja saya dapat uang bisa menafkahi keluarga saya, maka jadilah termasuk amalan akhirat yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun ternyata kita sudah maksimal dalam bekerja, berusaha untuk menyambut datangnya rezeki Allah, tetapi tidak seperti yang kita harapkan, maka kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita mentargetkan, semoga dalam bulan ini saya bisa mendapatkan pendapatan katakanlah 5 juta. Itu pendapatan yang ideal untuk hidup layak misalnya. Ternyata Allah berikan kurang dari itu. Barangkali cuma 3 juta. Maka kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rezeki kita tidak seperti yang kita targetkan. Kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah. Barangkali bulan ini 3 juta, siapa tahu bulan depan 10 juta misalnya. Kita tidak tahu, karena yang membagi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah berusaha melakukan ikhtiar yang terbaik, yang paling maksimal, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali itulah kurang lebih pembahasan poin pertama tentang hakikat rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua tentang beberapa kunci yang bisa membuka pintu rizki Allah yang penuh barokah. Kita sampaikan 10 kunci. Kunci yang pertama adalah dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci yang pertama.
Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Faqultu, maka aku Nuh mengatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, hendaknya kalian beristighfar, mohon ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Tuhan kalian adalah Ghaffara, zat yang maha mengampuni dosa. Kalau itu kalian lakukan, maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian midrara, dengan deras, yang dengan hujan itu akan menyuburkan tanah dan akhirnya menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, yang itu adalah rizki bagi manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Juga wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyakmu bi amwal, dengan harta, wa banin, dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan menjadikan untukmu jannat, taman-taman ataupun kebun-kebun, ladang, sawah yang bisa ditanami, yang itu jadi sumber rezeki bagi manusia. Wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan untukmu sungai-sungai, yang mana sungai ini airnya bisa digunakan untuk mengairi kebun-kebun sehingga menjadi subur dan tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Jamaah sekalian, terkait dengan masalah istighfar dan taubat ini perlu kita pahami bahwa yang diharapkan dari istighfar itu tidak hanya cukup dengan mengucapkan kalimat istighfar saja, astaghfirullah atau astaghfirullahal azim atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar taubat itu bil qalbi wa bil lisani wa bil arkan. Jadi pertama harus dengan hati. Dengan hati artinya kita harus meyakini bahwa yang bisa mengampuni dosa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Setinggi sehebat apapun seorang hamba, apakah dia seorang nabi, seorang rasul, atau seorang wali, itu tidak akan bisa mengampuni dosa seseorang. Dalam surah Ali Imran ayat 135 Allah menyatakan, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa yang bisa mengampuni dosa kita satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffar. Kemudian yang kedua, bilisan, dengan lisan, ya kita mengucapkan kalimat istighfar dan taubat seperti astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Saya bertobat dan beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan lebih baik lagi yang kita baca adalah sayyidul istighfar. Semoga sudah hafal semuanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar, pemimpinnya semua istighfar. Kalau bisa dihafalkan. Kalau enggak ya sambil dibaca tidak masalah. Itu namanya istighfar bil lisan. Kemudian bil arkan, dengan anggota badan. Artinya setelah kita istighfar, taubat kepada Allah, jangan sampai anggota badan kita kembali melakukan perbuatan dosa.
yang kita sudah minta ampun kepada Allah karena telah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi itulah yang perlu kita pahami terkait dengan masalah istighfar dan taubat, bil qalbi wa bil lisan wa bil arkan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa para ulama telah berkata bahwa bertaubat dari segala macam dosa adalah hukumnya wajib. Ya, karena termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Apabila dosa itu murni terkait dengan hakullah, maka syaratnya 4. Ya, seperti dosa minum khamr, berjudi, atau berzina, atau meninggalkan sholat, puasa, itu kan dosa terkait dengan hakullah. Maka bagi orang yang ingin bertobat dari perbuatan dosa itu, maka syaratnya 4. Yang pertama, adanya an-nadam, menyesal atas perbuatan dosa yang telah dikerjakan. Yang kedua, berjanji untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, takut untuk kembali melakukannya, sebagaimana takutnya kalau dilempar ke dalam api neraka. Dan yang keempat, mengiringi taubat itu dengan istighfar dan melakukan amal saleh. Karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita kerjakan. Itu kalau dosanya berkaitan dengan hakullah. Lantas bagaimana kalau terkait dengan hakul adami, hak-hak manusia? Katakanlah mencuri, merampok, termasuk korupsi. Maka di samping 4 syarat di atas tadi, ditambah dengan syarat yang kelima. Hendaknya ia membebaskan diri atau memenuhi hak orang tersebut. Jadi kalau bentuknya harta atau sejenisnya, maka di samping dia minta maaf, dia harus mengembalikan harta itu. Katakanlah seorang pencuri, dia bertobat, maka dia harus minta maaf kepada orang yang telah dicuri dan mengembalikan barang curiannya. Atau perampok, termasuk koruptor. Ini yang berat. Kalau si A mencuri hartanya si B, ketika si A bertobat, dia datang ke B, minta maaf dan mengembalikan barang curiannya. Nah, kalau korupsi, yang dikorupsi itu uang rakyat, harusnya dia minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 280 juta jiwa. Jadi ini bukan main-main masalah korupsi ini. Di samping dia harus mengembalikan uang yang telah dikorupsinya, dia harus minta maaf secara terbuka kepada rakyat. Padahal negara kita ini surga bagi para koruptor. Saya katakan negara kita adalah surga bagi para koruptor. Terlalu banyak koruptor di negeri ini, sehingga kita tidak makmur-makmur. Menurut apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Denny Indrayana ketika dia masih menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, dia katakan 70% kepala daerah adalah koruptor. Berarti yang bersih kepala daerah cuma 30%. Dari mulai lurah, bupati, wali kota, gubernur, mungkin sampai ke presidennya. 70% kepala daerah kita adalah koruptor, kata dia. Itu belum menterinya.
belum anggota dewannya yang pusat sampai daerah. Nah, kalau mereka mau tobat, dia harus membuat pernyataan terbuka kepada seluruh Indonesia, minta maaf dan mengembalikan uang yang telah dikorupsi. Berat. Dan ini yang hendaknya disadari oleh para koruptor. Dan ternyata hukumannya di sini juga masih terlalu amat sangat ringan sekali. Ya, bayangkan uang korupsi sampai 300 triliun. Dihukum paling berapa tahun? Didenda paling berapa miliar? Kalau di Korea, di Cina udah mati itu. Tidak sampai triliunan, jutaan, ratus juta hukum mati. Di sini bebas. Setelah bebas, dia punya uang banyak. Karena sampai sekarang rancangan undang-undang perampasan aset tidak pernah disahkan dari zaman dulu sampai sekarang, masih draft. Karena kalau disahkan, mereka dulu yang pertama kali masuk penjara itu. Kalau disahkan, makanya dipending sampai sekarang tidak disahkan. Jadi saya katakan negara kita surga bagi para koruptor. Kalau jangan ikuti apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, ya, Purbaya Yudasa Dewa, ya, terkait dengan MBG misalnya, makan bergizi gratis itu anggarannya 71 triliun, yang terserap baru 13 triliun, yang 58 itu hilang dalam birokrasi. 58 triliun kalau diberikan cendol kita tenggelam itu hilang dalam birokrasi. Yang diserap baru 13 triliun dari 71 triliun yang dianggarkan untuk MBG. Belum lagi program-program yang lainnya. Itulah kondisi negara kita. Lantas bagaimana kalau berkaitan dengan masalah hak hukuman? Orang pernah menggolimi seseorang, ketika dia mau bertobat, dia harus siap dibalas atas kezaliman yang pernah dilakukannya. Pernah mukul orang, nempelek orang, ketika dia mau bertobat, minta maaf, harus siap, harus dibalas itu, balas mukul, balas tempelek, ya. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhun wasina bisini wal juruha qisas. Jadi harus mendapat pembalasan yang setimpal. Terkait hal ini ada sebuah kisah yang menarik. Kisahnya Ukasyah, salah seorang sahabat Rasulullah. Jadi pada hari Jumat Haji Wada, karena Nabi kita Muhammad melaksanakan haji seumur hidup cuma sekali, dinamakan Haji Wada, haji perpisahan. Nah, pada hari Jumat Haji Wada itu Nabi berkata kepada para sahabat-sahabatnya, wahai para sahabatku, siapakah di antara kalian yang mungkin merasa pernah saya sakiti, tolong sekarang saatnya untuk nuntut balas kepada saya. Bayangkan, Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Otomatis tidak ada sahabat satupun yang berani nuntut balas kepada Nabi. Kalaupun Nabi pernah melakukannya, mereka yakin itu pasti tidak sengaja. Tetapi ternyata ada seorang sahabat yang berani menghadap kepada Rasulullah yang namanya Ukasyah. Wahai Rasulullah, hari ini saya ingin nuntut balas kepada Anda. Kemudian Nabi bertanya, apa kezaliman yang pernah aku lakukan kepada kamu? Kemudian dia cerita, wahai Rasulullah, dulu pada waktu perang Badar, aku ada di belakang Anda naik kuda. Nah, waktu Anda mencambuk unta atau kuda Anda, itu cambuk Anda kena saya. Dan hari ini saya menurut balas, ingin mencambuk Anda. Itu sahabat sudah pada ribut, ini sahabat kurang ajar ini. Akhirnya Nabi minta kepada salah seorang sahabat untuk mengambilkan cambuk di rumahnya. Setelah diambilkan, diberikan kepada Ukasyah,
Ukasyah ngomong lagi, wahai Rasulullah, waktu saya terkena cambuk Anda, saya dalam keadaan tidak berpakaian, sehingga saya minta Anda juga melepas baju Anda. Ini sahabat sudah pada dibelaki. Alangkah kurang ajarnya Ukasyah ini, minta Nabi dicambuk dalam keadaan tidak pakai baju. Akhirnya Nabi juga melepas bajunya. Meskipun banyak sahabat yang ingin menggantikan dirinya, dia katakan tidak. Ini urusan saya dengan Ukasyah, kalian diam. Ini terkait dengan hak, ya. Namun apa yang terjadi? Setelah mendekat kepada Rasulullah, Ukasyah melepaskan cambuknya dan memeluk erat-erat tubuh Rasulullah. Karena dia ingin menempelkan tubuhnya dengan tubuh Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Rasul. Jadi momen ini dimanfaatkan oleh Ukasyah. Bagaimana caranya dia bisa menempelkan tubuhnya dengan tubuh Rasulullah. Kalau dengan cara ini tidak mungkin terjadi itu. Maka Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, kalau kalian lihat calon penghuni surga, inilah Ukasyah, calon penghuni surga. Saking cintanya kepada Rasulullah. Karena Ukasyah ini dulu pernah datang kepada Nabi, wahai Nabi, tolong doakan aku agar masuk surga. Maka Nabi mendoakan, semoga Ukasyah masuk surga. Kemudian datang sahabat yang lainnya, wahai Nabi, tolong doakan saya seperti Ukasyah agar bisa masuk surga. Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah keduluan Ukasyah. Doaku masuk surga sudah aku berikan kepada Ukasyah, tidak kepada kamu. Itulah kelebihan daripada Ukasyah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi itu pintu, kunci yang pertama, ya, yaitu istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kunci yang kedua adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya adalah surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keluarga. Dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tahu-tahu dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita saksikan dari kehidupan orang-orang yang bertakwa, kehidupan orang-orang yang soleh. Mereka tidak kelihatan ngoyo cari rizki, tetapi rizki datang dengan sendirinya karena ketakwaannya, karena kesolehannya. Mungkin sebagai contoh satu, saya berikan kisah salah seorang mufassir dari kalangan tabi'in, dan dia termasuk di antara mufassir min tabaqati ahli Irak. Jadi kelompok mufassirnya penduduk Irak, namanya Masruq ibn Ajda. Dia terkenal orang yang sangat soleh, sangat bertakwa dan zuhud. Ketika dia diangkat jadi seorang hakim, dia tidak pernah mengambil sama sekali gajinya sebagai seorang hakim. Saking zuhudnya, dia tidak mau digaji sebagai seorang hakim. Padahal dia punya keluarga yang harus dinafkahi. Sampai suatu hari istrinya ngomong sama dia, ya Aba Aisyah. Jadi kunyahnya adalah Abu Aisyah. Ya Aba Aisyah, innahu ma fi sabahil yaum rizqan. Iyalnya, wahai Abu Aisyah, pagi ini kita tidak punya rezeki. Kita tidak punya yang akan kita makan pagi ini. Ternyata Masruq cuma tersenyum. Dilapori istrinya tidak punya yang akan dimakan, cuma tersenyum. Kemudian dia mengatakan, wallahi la ya'tiyanahumullahu rizqan. Demi Allah, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Farazaqahullahu rizqan wasi'a,
dan tanpa disangka-sangka setelah itu dia mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, buah daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Dan itu bisa kita saksikan dalam kehidupan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, diberi kemudahan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemudian kunci yang ketiga adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan apa yang menjadi urusannya. Dan Allah telah menjadikan ukuran bagi segala sesuatunya. Apa itu tawakal? Menurut Al-Imam Al-Ghazali, tawakal adalah penyandaran hati hanya kepada wakil yang ditawakalinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Al-Allamah Al-Manawi mengatakan tawakal adalah menampakkan kelemahan diri serta penyandaran diri kepada yang ditawakalinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ketemu antara sombong dengan tawakal. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia harus menghilangkan kesombongannya. Karena tawakal adalah menampakkan kelemahan dirinya dan menyandarkan dirinya kepada yang ditawakalinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu dibedakan antara tawakul sama tawakul, panjang baunya. Jadi kita bisa mengatakan tawakal atau tawakul sama. Artinya menyerahkan diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Itu namanya tawakal atau tawakul. Tapi kalau tawakul, baunya panjang, itu berserah diri kepada Allah tapi tanpa usaha, atau pasrah gonggoan kepada Allah. Itu yang tercela. Ya, jadi yang diberi adalah bertawakal atau bertawakul, bukan tawakul. Dan Rasulullah menjanjikan kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Sabda Rasulullah, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqakumullah kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitana." Jika sekiranya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung? Taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, dan sore hari kembali ke sarangnya dalam keadaan perut kenyang, sehingga bisa memberikan makan kepada anak-anak yang ditinggalkan di sarang. Padahal kebutuhan burung cuma makan, sementara kita butuh banyak hal. Ya, sandang, papan, pangan, belum lagi ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan seabrek kebutuhan yang lainnya. Kalau kita tidak mau ikhtiar, kalau kita tidak mau usaha, ya otomatis banyak kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi dalam hidup ini. Maka kewajiban kita adalah melakukan usaha yang maksimal, baru kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan tawakal ataupun tawakul. Pernah suatu hari Umar bin Khattab melihat
seseorang yang seharian hanya beribadah di dalam masjid. Kemudian Umar bertanya, wahai fulan, saya melihat kamu seharian hanya ibadah di dalam masjid. Kenapa kamu tidak bekerja? Apakah kamu punya keluarga? Dia mengatakan, iya, saya punya keluarga. Lantas siapa yang menafkahi keluargamu kalau seharian kamu hanya di masjid beribadah? Dia mengatakan, akhi, saudaraku. Umar mengatakan, akhuka a'badu minka. Kalau begitu, saudaramu lebih baik ibadahnya daripada kamu. Saudaramu yang kelihatannya pontang-panting cari rezeki demi untuk menafkahi keluarganya dan keluargamu, dia lebih baik ibadahnya daripada kamu yang seharian di masjid. Akhirnya Umar mengusir orang itu untuk keluar dari masjid untuk bekerja. Untuk bekerja sambil mengatakan, innas samaa la tumtiru dhahaba. Sesungguhnya langit itu tidak akan menurunkan hujan emas. Kalau ingin cari emas, ingin cari uang, bukan di masjid, di tempat bekerja, di pasar, di pabrik, di swalayan, ya silahkan. Jadi itulah makna tawakal, ya, berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha yang paling maksimal. Kemudian kunci yang keempat adalah beribadah kepada Allah dengan sepenuhnya. Ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibna Adam tafarraq li'ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqrak wa in la taf'al mala'tu yadaka syuglan wa lam asudda faqrak. Kata Allah, wahai anak Adam, wahai manusia, beribadahlah sepenuhnya kepadaku. Hendaknya kalian totalitas dalam beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Dan itulah yang dinamakan dengan qanaah. Wal qanaatu kanzun la yafna. Dan qanaah adalah kekayaan yang tidak akan pernah punah. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Wa asudda faqrak, dan aku akan penuhi semua kebutuhan. Itu janji Allah. Kalau kita mau sepenuhnya beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita sifat qanaah, dan Allah akan penuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Wa illa taf'al, jika kamu tidak melakukannya, tidak sepenuhnya mau beribadah kepadaku, mala'tu yadaka syuglan, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Sibuk tapi tidak menghasilkan, kerja pontang-panting tapi tidak pernah ada hasilnya, rugi terus, tertipu terus. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan penuhi apa yang menjadi kebutuhan. Jadi makna tafarraq li ibadati, beribadahlah kepadaku sepenuhnya, artinya adalah jadikanlah hatimu benar-benar sepenuhnya konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah ketika sholat, ya betul-betul dilaksanakan dengan khusyuk dan tumakninah, tidak buru-buru. Bukan berarti seluruh waktu kita habiskan beribadah, tidak seperti itu. Jadi beribadah kepadaku sepenuhnya itu berarti melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Bukan terus menghabiskan waktu kita 24 jam hanya untuk ibadah tok, mengabaikan akhirnya, tidak. Waktunya kerja ya kerja dengan sebaik-baiknya, waktunya ibadah ya ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kunci yang kelima adalah melanjutkan haji dengan umroh atau sebaliknya. Jadi kalau haji dulu baru umroh, maka dinamakan haji ifrad, ya. Kalau umroh dulu baru haji, namanya tamattu. Kalau qiran berarti niatnya untuk dua-duanya, haji dan umroh. Artinya ketika seseorang melaksanakan haji kemudian dirangkaikan dengan melaksanakan umroh,
itu akan bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunub kama yanfi al-qir khabathal hadid. Ikutilah antara haji dan umroh. Artinya laksanakan dua-duanya. Karena sesungguhnya haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana al-qir, pandai besi, menghilangkan kotoran yang melekat pada besi. Itu tasbih ataupun penyerupaan, ya. Jadi haji dan umrah akan bisa menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana pandai besi yang dapat menghilangkan karat-karat yang melekat pada besi. Tentu dengan syarat hajinya harus mabrur, bukan mabur. Itu yang bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Apa tanda bahwa seseorang itu hajinya mabrur? Dikatakan oleh Ibnu Mubarak, an yarji al-haju zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Ini syarat untuk haji yang mabrur. Sekembalinya dia dari naik haji, dia lebih zuhud terhadap dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Itu tanda hajinya mabrur. Kalau habis naik haji tidak ada perubahan, ya sudah, alamat itu. Habis pulang haji tambah cinta dunia, tidak suka akhirat, itu jelas alamat hajinya mardud. Jadi syaratnya adalah sekembalinya dari naik haji, dia lebih zuhud terhadap dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Itulah yang bisa menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa lewat ibadah haji dan umroh yang dikerjakan. Ya mas sekalian, kemudian kunci yang keenam adalah silaturahim. Sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man sarrahu an yubassata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Yang perlu kita garis bawahi makna silaturahmi. Karena banyak kesalahan orang dalam memaknai silaturahmi. Dikatakan dengan silaturahmi Allah akan lapangkan rezekinya dan panjangkan umurnya. Dan dia memaknai silaturahmi itu dengan bertamu. Padahal bertamu itu bagian yang kecil dari sebuah silaturahmi. Apa buktinya? Kalau kita bertamu kan minimal dapat secangkir teh sama camilan. Bukan itu. Itu terlalu mudah, terlalu murah untuk memaknai silaturahmi. Itu bagian terkecil dari silaturahmi, bertamu itu. Maka di sini Al-Mulla Ali Al-Qari, salah seorang ulama Sunni dari madhab Abu Hanifah, dia mengatakan perintah silaturahmi itu adalah kinayah, adalah sindiran untuk berbuat baik kepada kerabatnya yang terdekat, baik kerabat lewat garis keturunan ataupun garis perkawinan, berlemah lembut dan mengasihi mereka serta menjaga keadaan mereka. Itu makna silaturahmi. Jadi kita disuruh melihat keadaan kerabat kita, bukan sekedar mertamu, bukan. Adakah kerabat kita yang butuh bantuan? Kalau butuh bantuan uang, kita bantu uang. Kalau butuh bantuan tenaga, kita bantu tenaga. Kalau butuh bantuan pemikiran, kita bantu dengan pemikiran. Itu makna perintah untuk bersilaturahmi. Ikut memikirkan kondisi keadaan kerabat kita yang terdekat. Kalau kita memikirkan mereka, otomatis nanti akan kuat hubungan kekeluargaannya.
Jadi bukan hanya sekedar bertamu, itu bagian kecil, ya. Tapi yang adalah memperhatikan kondisi kerabat kita dengan membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Ya, itulah yang akan membukakan pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan silaturahmi yang seperti itu. Kemudian kunci yang ketujuh adalah dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Dia Allah akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Sekecil apapun yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, itu pasti akan diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat-lipat ganda. Karena Dia Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Seberapa besar Allah akan mengganti infak kita? Sebagai ilustrasi aja, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin wa la yaqbalu illa thayyiba fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi tsumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluhu hatta takuna mithlul jabal." Nabi mengatakan, barang siapa yang bersedekah dengan satu biji kurma, paling sebelah segini, satu biji kurma, yang didapatkan dari pendapatan yang halal dan baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan memeliharanya sebagaimana salah seorang di antara kalian yang memelihara anak kudanya sehingga bisa berubah menjadi sebesar gunung. Dari sebesar biji kurma berubah menjadi sebesar gunung. Itu berapa kali lipat Allah mengganti sedekah dan infak kita. Ya mas sekalian, kemudian kunci yang ke-8 adalah memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu agama atau ilmu syariat. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, "Kana akhawani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarifu. Fasyaka al-muhtarifu akhahu ila Nabi, faqala sallallahu alaihi wasallam la'allaka turzaqu bih." Diriwayatkan ada dua saudara, katakanlah A dan B, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu di antara keduanya itu datang kepada Nabi untuk mencari ilmu. Katakanlah yang si A itu datang ke tempatnya Nabi untuk menuntut ilmu syariat, sehingga mungkin dia tidak punya banyak waktu untuk bekerja, sementara yang satunya bekerja, sehingga dia ikut membantu saudaranya si A itu yang kurang maksimal dalam bekerja karena nuntut ilmu agama dengan Rasulullah. Lalu yang bekerja ini mengadukan saudaranya kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Siapa tahu kamu dapat rizki itu gara-gara kamu membantu saudaramu untuk menuntut ilmu agama. Karena dia fokus cari ilmu agama sehingga dia bisa maksimal dalam bekerja, dibantu oleh saudaranya. Kata Nabi, siapa tahu kamu dapat rezeki gara-gara kamu bantu saudaramu itu untuk cari ilmu. Maka barang ini jadi semacam motivasi bagi orang-orang yang barangkali memberikan beasiswa kepada anak untuk mondok, untuk mendalami ilmu agama. Itu bisa kita hiaskan. Semoga dengan membantu memberikan beasiswa, bantuan kepada orang-orang yang mondok, Allah akan ganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Kemudian yang ke-9 adalah dengan berbuat baik kepada orang yang lemah. Mus'ab ibn Sa'ad mengatakan bahwa
Sa'ad itu merasa dirinya memiliki kelebihan dibanding orang lain. Mungkin merasa lebih kaya lah begitu. Sehingga seringkali dia meremehkan orang-orang yang ada di bawahnya, yang miskin atau fakir. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sahal, hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki gara-gara mereka itu orang-orang yang lemah? Jadi orang yang kaya jangan pernah meremehkan orang yang miskin apalagi fakir. Karena tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Siapa yang bekerja membantu orang kaya ya orang miskin. Jadi buruhnya, jadi pekerjanya. Nah, makanya ketika Sa'ad membanggakan dengan kekayaannya, kemudian meremehkan orang miskin, Nabi mengatakan hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kamu ditolong dan diberi rezeki berkat bantuan orang-orang yang lemah itu? Maka orang yang kaya yang memperhatikan kondisi bawahannya, buruhnya, pekerjaannya yang miskin atau fakir, dengan membantunya, maka insya Allah Allah akan berikan kepadanya rezeki yang berlimpah karena dia peduli terhadap orang-orang yang lemah. Kemudian kunci yang terakhir, yang ke-10 adalah dengan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrahnya betul-betul karena Allah, bukan karena dunia atau bukan karena wanita. Dia berhijrah dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Maka itu akan membukakan pintu rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dijanjikan dalam surah An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan dapati bumi ini tempat yang luas untuk hijrah dan rezeki yang luas. Jadi orang yang berhijrah di jalan Allah akan dijanjikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah dibuktikan sendiri oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke kota Madinah, dia tinggalkan semua hartanya di Mekah. Sehingga jadilah dia orang yang fakir di Madinah, padahal dia seorang miliarder di Mekah. Setelah itu Nabi mempersaudarakan ya antara Abdurrahman bin Auf dengan seorang Ansor, yaitu Sa'ad ibn Rabi'. Setelah keduanya bersaudara, maka Sa'ad mengatakan, wahai Abdurrahman, kita sekarang sudah bersaudara. Kebetulan saya orang yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT, maka sekarang akan saya bagi dua, separuh untukmu dan separuh untukku. Dan aku punya istri lebih dari satu. Silahkan kamu lihat siapa yang memikat hatimu. Nanti saya ceraikan, setelah habis masa iddahnya silahkan kamu nikahi. Sampai sebegitunya rela berbagi harta dan istri. Tetapi Abdurrahman bukanlah orang yang gila harta ataupun gila wanita. Dia katakan, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargaku dan keluargamu. Yang aku butuhkan cukup kamu tunjukkan kepadaku di manakah pasar di kota Madinah ini. Maka diantarlah oleh saudaranya saat ke pasar yang ada di kota Madinah yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Seharian bekerja di pasar tanpa modal sama sekali, tidak kenal siapa-siapa, pulang bisa membawa 1 karung gandum. Selang beberapa hari tidak ketemu dengan Nabi, Nabi bertanya, wahai Abdurrahman, apakah kamu sudah punya pekerjaan? Jawabannya apa? Saya sudah menikah. Sudah menikah, berarti sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya penghasilan. Nabi bertanya, lantas berapa mas kawin yang kamu berikan kepada istrimu? Dia katakan 1 tael emas. Tael itu adalah ukuran berat yang dipakai oleh orang Tiongkok zaman dulu
yang kalau kita krus sekarang itu beratnya kurang lebih 37,5 gram. Jadi kalau sekarang 1 gramnya sekitar 2,5 juta, dikalikan itu hampir 100 juta mas kawinnya. Dulu jenengan dapat mas kawin berapa, Bu? Ini mas kawin untuk istrinya itu 1 tel emas. Itu hampir, kalau dirupiahkan hampir 100 juta. Itu baru beberapa hari tinggal di kota Madinah. Ini membuktikan jaminan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mau berhijrah maka dia akan dapati bumi Allah, tempat yang luas untuk hijrah dan rezeki yang berlimpah, tapi dengan catatan hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta atau yang lainnya. Jadi itulah 10 kunci yang kalau kita amalkan insya Allah akan bisa membukakan pintu rezeki Allah yang barokah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahaminya dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah dan barokah sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya. Dan marilah kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la danin illa qadaitah, wa la mu'asiran illa yasartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la ghaiban illa raddatah, wa la hajatan min hawaji dunya hiya la taridu wa la fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassarta لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك الا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه يا سميع الدعاء يا ذا الغني والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.